Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bu Rarasmaya dan teman-teman kami yang terkasih. Karena pepatah berkata, tak kenal maka sayang, tak sayang, maka sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 kelas RKPLB untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abraham Salakwa dengan NRP 50262011141 dan saya ditemani oleh anggota kelompok 4 lainnya. Cecilia Melva dengan NRP 50262011068. Saya Elian Besan, NRP 5026201130. Dan saya Rinda Faisabira, NRP 50262011125. Oke, jadi izinkan saya untuk memulai presentasi kami ini dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak di antara teman-teman sekalian yang selama pandemi ini berat badannya nambah, dan juga berapa banyak di antara teman-teman yang kira-kira pengen untuk mulai untuk menjalani gaya hidup sehat? Nah, maka dari itu, kalau misalnya teman-teman ada satupun yang jawab iya, kelompok kami memiliki solusinya. Perkenalkan Fit One, because staying fit is number one. Nah, Fit One itu apa sih? Oke, jadi untuk yang pertama, problem yang kelompok kami angkat itu berasal dari kebutuhan masyarakat untuk mencapai gaya hidup sehat tanpa harus kebingungan memilih diet plans yang berjumlah sangat banyak di internet. Maka dari itu, kelompok kami menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin hidup sehat, tapi belum tahu cara yang benar dan kompatibel bagi tubuh mereka. Fit One berfokus pada memberikan diet plan sesuai dengan kebutuhan user, entah itu untuk mengurangi lemak, berat badan, dan sebagainya, serta menyediakan layanan konsultasi online bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai gaya hidup sehat. Fit One berbentuk aplikasi mobile, sehingga dapat di-pick up kapanpun dan dimanapun. Dokumen SRS Fit One nanti ini akan berguna bagi developers, administrators, users, ahli gizi, serta bisnis catering, dan itu adalah intended audience-nya dari Fit One ini sendiri. Kemudian lanjut, mengenai ruang lingkup pengembangan aplikasi Fit One ini adalah aplikasi dengan kemampuan AI yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin menjalani pola hidup sehat dan diet dengan tetap memperhatikan asupan nutrisi yang masuk. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai deskripsi secara singkat mengenai Fit One. Oke, jadi Fit One ini merupakan produk aplikasi yang berdiri secara mandiri atau ya kita tidak memanfaatkan dari tidak banyak memanfaatkan dari third party. Kemudian mengenai product functions dari Fit One ini berbasis Android dan memiliki beberapa fungsi. Ada registrasi akun dan login, daily meal plan recommendation, PMR, BMI progression, online consultation, daily catering, healthy tips, serta resepi. Kemudian ada beberapa user classes yang ada di dalam Fit One, yaitu ada administrator yang berguna sebagai pemegang basis data serta mainframe dari aplikasi, kemudian nutritionist yang dapat melakukan login secara back-end yang nanti akan berkomunikasi dengan pengguna dalam fitur online consultation. Kemudian ada juga normal user atau pengguna secara umum, serta pemilik catering. Kemudian selanjutnya, mengenai operating environment, Fit One ini merupakan aplikasi yang berbasis dari Java atau Kotlin yang dibangun secara khusus untuk device berbasis Android dengan minimal dari Android Marshmallow atau Android 6.0. Nah, kenapa kami memilih Android Marshmallow? Android Marshmallow ini diketahui sebagai versi Android dengan online interaction yang paling optimal. Kemudian kalau mengenai desain dan implementasinya dari Fit One ini sendiri, Fit One ini dikembangkan khususnya untuk perangkat berbasis Android yang menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kemudian mengenai sistem basis data, Fit One akan menggunakan SQLite sebagai database management system, karena SQLite ini menggunakan memori yang relatif sedikit dibandingkan DBMS lain. Jadi itu cocok sebagai fungsinya itu sebagai aplikasi mobile yang relatif lightweight. Kemudian untuk user documentation yang digunakan oleh Fit One ini nanti itu bisa dilihat oleh pengguna ataupun orang-orang yang atau para stakeholder bisa di website-nya Fit One sendiri di fit-one.com/help. Kemudian juga ada pada platform YouTube dari Fit One, yaitu youtube.com users channels Fit One. Kemudian untuk selanjutnya yaitu assumptions dan dependencies yang ada dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu bahwa developer atau tim developer nanti itu dianggap bahwa sudah memahami dan dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, aplikasi ini bekerja secara stabil pada minimal Android Marshmallow versi 6.0.
Kemudian aplikasi ini berbasis mobile application yang mengharuskan perangkat terhubung dengan koneksi internet. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah external interface requirements. Yang pertama adalah user interface. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Fit1, dimulai dari halaman login pengguna, berisikan email dan password. Sebelum itu, user harus meregister akunnya dengan mengisi beberapa data sebagai berikut, lalu submit. Setelah itu, masuk ke fitur yang pertama, yaitu input body condition. User akan mengisi sebuah pertanyaan, yaitu berisikan data dirinya berupa berat badan dan tinggi, kemudian target, berisikan pertanyaan apakah ia ingin lost weight dan sebagainya, kemudian bisa juga set target berat badan secara spesifik. Kemudian setelah input body condition, ia bisa review progresnya secara harian. Untuk fitur selanjutnya adalah online consultation, di mana user bisa book tiket. Berikut adalah tampilan dari ahli gizi, kemudian akan memilih schedule, dan melakukan pembayaran. Kemudian pada tampilan sisi dari user interface ahli gizi, ia bisa menambahkan schedule. Berikut adalah tampilannya. Untuk fitur selanjutnya adalah daily catering, di mana ia bisa order meal, dan dia bisa menemukan menu berdasarkan meal plan recommendation yang telah diisi sebelumnya. Kemudian berikut adalah tampilan dari get meal recommendation meal-nya, dan akan terintegrasi pada fitur daily catering. Kemudian ada fitur tambahan yaitu resep dan healthy tips sebagai berikut. Kemudian pada fitur online consultation, berikut adalah tampilan dari halaman send message, dan berikut adalah tampilan dari home screen aplikasi Fit1. Untuk communication interface, di mana sistem Fit1 menggunakan API dari alat pembayaran eksternal untuk fungsi online consultation. Selanjutnya adalah bab 4, sistem feature, di mana berisikan business process dan IT process, di mana business process yang pertama ada registration and login, IT prosesnya adalah user management process, dan berikut adalah aktivitasnya register, login, manage account, dan reset password. Kemudian BP yang kedua adalah BMI atau BMR target progression process, di mana IT prosesnya adalah setup body condition process, dan berikut adalah aktivitasnya yaitu manage body condition dan target. Kemudian adalah BP yang ketiga, yaitu daily meal plan recommendation process, di mana IT prosesnya ada recommended meal process, dan aktivitasnya adalah manage consume meal, get recommended meal, dan count calories. Dan yang BP yang keempat adalah online consultation, di mana memiliki ITP yang pertama adalah nutritionist management process, yang berisi aktivitas manage profile activity dari user ahli gizi tersebut. Kemudian ada ITP 2 adalah schedule management process, ITP 3 book ticket management process oleh user, book ticket, confirm order detail, dan give rating. Kemudian ada live management process, ITP 4. Selanjutnya adalah fitur daily catering, di mana ITP-nya adalah catering owner management process, manage profile dengan aktivitasnya. Kemudian ITP yang kedua adalah menu management process, bisa add menu, update, dan delete menu. Kemudian ITP yang ketiga adalah order meal management process, bisa order meal, get order detail, give rating. Kemudian ada business process yang keenam adalah healthy tips, di mana ITP-nya ada healthy tips management process dengan aktivitas access tip dan create tips artikel. Selanjutnya adalah fitur resep, di mana ITP-nya adalah resep management process, di mana aktivitasnya bisa search resep, view, add, dan update, dan delete dari resep itu. Kemudian fitur-fitur tersebut akan dibuat ke dalam diagram use case, di mana sebelumnya akan dibagi dulu ke dalam package, yaitu package setiap fiturnya, yaitu registration and login subsystem, BMI or BMR progression subsystem, online consultation subsystem, daily meal plan, daily catering, healthy tips, dan resep. Kemudian mulai dari subsistem yang pertama adalah registrasi akun dan login, di mana fitur ini merupakan fitur yang high karena user ini harus mendaftarkan akun dan masukkan informasi untuk login untuk bisa akses fitur yang ada di Fit1. Kemudian ini adalah tampilan dari stimulus atau response sequence dari fitur registrasi akun dan login. Berikut adalah functional requirements, dan ini adalah use case diagram untuk user bisa login, kemudian dia bisa register, dan login itu harus
include register akun dulu, kemudian bisa reset untuk extend dari login, dan bisa manage account. Selanjutnya juga admin juga bisa manage account. Berikut adalah tampilan dari use case skenario-nya. Selanjutnya adalah BMR or BMI progression, di mana ini prioritasnya tinggi, di mana user bisa masukkan data mengenai kondisi kesehatan tubuhnya, dan data ini bisa digunakan untuk fitur yang selanjutnya, fitur yang ada di Fit1 ini. Berikut adalah stimulus or response sequence-nya. Berikut adalah functional requirements, dan ini adalah use case diagram, di mana user bisa set target, kemudian bisa update target, tapi harus include dulu ke set target, kemudian bisa input daily body condition, bisa review progress, update daily body condition, kemudian set target, review progress, dan update daily body condition itu harus include ke aktivitas input daily body condition. Berikut adalah use case skenario dari aktivitas BMR progression. Update daily body condition, set target, update target, review progress. Kemudian fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu Daily Meal Plan Recommendation, di mana di sini priority-nya adalah high, karena ini merupakan fitur utama dari Fit1 yang memberikan rekomendasi makanan harian berdasarkan kebutuhan nutrisi tubuh pengguna dari hasil perhitungan BMR atau BMI yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ini bisa di next. Berikut adalah stimulus dan response sequences-nya. Dan berikut adalah functional requirement dari fitur ini. Dan selanjutnya adalah gambaran dari use case diagram, di mana user di sini dapat menginputkan makanan yang telah dikonsumsi, lalu dapat melakukan pembaruan atau update dari makanan yang telah dikonsumsi, lalu dapat menghapus dari inputan makanan yang telah dikonsumsi. Nah, di sini user juga mendapatkan rekomendasi makanan harian. Lalu juga dari rekomendasi makanan harian itu dapat dihitung kalori yang tersedia dalam makanan tersebut. Lalu get recommendation meal ini juga include ke input consume meal. Mungkin bisa. Nah, ini merupakan use case skenario dari aktivitas-aktivitas yang ada di use case diagram tadi. Ada input consume meal, lalu ada update consume meal untuk pembaruan makanan yang telah diinputkan. Lalu ada delete consume meal untuk menghapus data makanan yang telah dikonsumsi. Ada get recommendation meal untuk mendapatkan rekomendasi menu makanan untuk user. Dan juga ada count calories untuk perhitungan jumlah kalori yang dikonsumsi oleh user. Untuk selanjutnya adalah online consultation yang menghubungkan antara user dengan nutritionist untuk melakukan konsultasi yang dilakukan secara online, dapat dilakukan secara message chatting. Nah, di sini priority-nya adalah medium. Nah, berikut merupakan stimulus dan response sequences-nya dari fitur online consultation. Dan berikut merupakan functional requirement dari fitur ini. Dan berikut merupakan gambaran dari use case diagram online consultation, di mana user dapat melakukan pemesanan tiket untuk penjadwalan konsultasi yang di-extend dengan pemberian rating pada nutritionist. Lalu juga ada fitur send message yang harus include dengan pemesanan tiket terlebih dahulu. Lalu di sini juga user dapat menghapus chat yang di-extend dengan send message. Nah, di sini admin juga memiliki kewenangan untuk dapat menghapus chat pada chat konsultasi. Nah, lalu di sini juga ada aktor nutritionist, di mana nutritionist dapat memanage profil akun dari ahli gizi tersebut. Lalu nutritionist juga dapat menambahkan jadwal dari konsultasi, dapat melakukan pembaruan pada jadwal konsultasi, dapat menghapus jadwal konsultasi, serta dapat mengkonfirmasi pemesanan dari konsultasi yang dilakukan oleh user. Nah, berikut merupakan use case skenario dari book tiket. Dan ini merupakan use case skenario dari manage profile yang dilakukan oleh ahli gizi.
Ini merupakan use case skenario dari confirm detail tiket yang dilakukan oleh ahli gizi. Dan ini merupakan use case skenario dari send message yang dapat dilakukan oleh user maupun dari ahli gizi. Ini merupakan use case skenario dari delete message yang dapat dilakukan oleh user, ahli gizi, dan juga admin. Dan ini merupakan use case skenario dari penambahan schedule yang dapat dilakukan oleh nutritionist atau ahli gizi. Ini untuk use case skenario dari update schedule yang dapat dilakukan oleh ahli gizi. Ini merupakan use case skenario dari delete schedule yang dapat dilakukan oleh ahli gizi. Merupakan use case skenario dari give rating yang dapat dilakukan oleh user. Dan selanjutnya adalah fitur daily catering yang memungkinkan user untuk mengakses informasi dan memesan catering makanan yang nantinya akan dikirimkan ke rumah setiap harinya. Untuk priority dari fitur ini adalah medium. Ini merupakan stimulus dan respon sequences dari fitur daily catering. Dan ini merupakan functional requirement dari fitur daily catering. Dan ini merupakan use case diagram dari daily catering, di mana ada aktor user dan juga catering owner, di mana user dapat memesan makanan yang di-extend dengan pemberian rating dari makanan tersebut. Dan di sini terdapat aktor yaitu catering owner, di mana ia dapat manajemen profilnya, dapat menambahkan menu makanan, melakukan pembaruan pada menu makanan, melakukan delete pada menu makanan, dan juga mengkonfirmasi detail pemesanan yang dilakukan oleh user. Ini merupakan use case skenario dari order meal yang dilakukan oleh user. Selanjutnya merupakan use case skenario dari manajemen profil yang dilakukan oleh pemilik catering. Selanjutnya merupakan use case skenario dari confirm detail order yang dilakukan oleh pemilik dari catering. Fitur selanjutnya adalah healthy tips yang akan menampilkan artikel seputar tips-tips dan juga informasi kesehatan bagi usernya. Untuk priority-nya adalah low, dan di sini terdapat stimulus dan respon sequences untuk fitur healthy tips. Selanjutnya ada functional requirement untuk fitur healthy tips. Dan berikut merupakan gambaran use case diagram dari fitur healthy tips, di mana user dapat membaca tips dan informasi kesehatan yang diberikan, dan mengextend pada pemberian komentar dan juga bookmark dari tips tersebut. Nah, user juga dapat memberikan rating dari tips tersebut. Nah, di sini juga terdapat aktor admin yang mempunyai kewenangan untuk menambahkan tips artikel, lalu juga dapat melakukan pembaruan pada tips artikel, serta menghapus tips artikel tersebut. Nah, ini merupakan use case skenario dari membaca tips artikel yang dilakukan oleh user. Selanjutnya adalah use case skenario dari komentar yang dilakukan oleh user pada tips kesehatan tersebut. Dan ini merupakan use case skenario dari bookmark tips yang dapat dilakukan oleh user untuk menyimpan tips artikel tersebut. Selanjutnya adalah use case skenario untuk pemberian rating pada artikel tersebut yang dilakukan oleh user. Selanjutnya merupakan use case skenario untuk penambahan tips artikel yang dapat dilakukan oleh admin. Lalu terdapat use case skenario untuk pembaruan tips artikel yang dilakukan oleh admin.
Dan juga use case skenario untuk menghapus tips artikel yang juga dilakukan oleh admin. Untuk fitur selanjutnya adalah resipi yang akan merekomendasikan resep makanan dan juga menampilkan resep-resep makanan serta user dapat melakukan pencarian resep makanan yang dilengkapi dengan informasi jumlah kalori dari makanan tersebut. Untuk priority-nya adalah low. Berikut merupakan stimulus dan respon sequences dari fitur resipi. Ini merupakan functional requirement dari fitur resipi, dan ini merupakan use case diagram dari fitur resipi di mana user dapat melakukan pencarian resep yang extend dengan melihat resep tersebut. Nah, di sini user dan juga admin dapat menambahkan resep, dapat melakukan pembaruan pada resep, serta menghapus resepnya. Nah, berikut merupakan use case skenario dari pencarian resep yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada use case skenario, yaitu view recipe yang dilakukan oleh user untuk membaca resep masakan tersebut. Selanjutnya adalah penambahan resep makanan yang dapat dilakukan oleh user dan juga admin. Lalu use case skenario update my recipe yang dapat dilakukan oleh user dan admin untuk melakukan pembaruan resep makanan. Dan fitur delete recipe untuk menghapus resep masakan yang dilakukan oleh user dan admin. Yang bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada non-functional requirements. Yang pertama ada performance requirements. Semua aksi respon dalam sistem Fit1 tidak boleh ada delay lebih dari 3 detik. Untuk safety requirements-nya terkait pada keamanan dan keutuhan data, jadi data harus di backup setiap 30 hari, dan ada peraturan bahwa data pengguna tidak boleh berubah, dan informasi harus ditransmisikan secara aman tanpa adanya perubahan. Kemudian selanjutnya ada security requirements terkait pada penjagaan data untuk memastikan data dapat terenkripsi dari akses yang tidak dikenal, dan juga user dapat membatalkan request password dari request yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada software quality attributes terkait dengan sistem dibangun dan dijalankan pada sistem operasi Android 6, dan juga jika koneksi internet terputus, maka data harus dapat dikirim kembali. Untuk business rules di Fit1 terkait dengan input jadwal, input menu, dan booking tiket, semuanya itu harus dilakukan maksimal 24 jam sebelum jadwal atau menu atau booking tiket tersebut dapat terlihat di aplikasi. Untuk selanjutnya, ada other requirements. Yang pertama ada Appendix A, glossary. Di sini terkait beberapa istilah-istilah yang perlu dijabarkan definisinya, yaitu ada SRS, Alligis, User Interface, API, dan Android Marshmallow. Kemudian ada Appendix B, to be determined list. Di sini kami membuat daftar pernyataan yang akan ditentukan ke depannya, yaitu jika Fit1 akan dikembangkan ke depannya pada aplikasi perangkat berbasis iOS, kemudian software Fit1 akan dikembangkan dalam bentuk website, dan juga ditambahkan fitur pencatatan harian yang baru. Sekian presentasi pemaparan kami dari kelompok 4 mengenai dokumen SRS Fit1. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Fit1, because staying fit is number one. Terima kasih.